Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi dan teman-teman semoga yang masih tetap semangat. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Titin Mastina. Saya Feni Safira. Saya Angguntri Prabawati. Di sini kami akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang transformasi geometri. Kira-kira seperti apa ya transformasi geometri? Ayo kita buka. Apa sih transformasi geometri? Apakah teman-teman sudah menonton film Transformer? Di sini transformer itu perubahan atau transformasi adalah perubahan. Jadi transformasi geometri itu apa? Transformasi geometri adalah perubahan dalam suatu bidang geometri yang akan merubah suatu posisi, bentuk, besar, atau perubahan posisi awal ke posisi lain. Oke, coba kita buka di sini. Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu titik awal. Titik awal ini kita sebut dengan XY dan ke titik yang lain. Dan titik yang lain kita sebut dengan X aksen dan Y aksen. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis transformasi geometri. Ada apa aja ya jenis-jenisnya? Nah, di sini ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Saya akan membahas tentang jenis-jenisnya, tetapi di sini saya akan sedikit membahas karena kelompok berikutnya akan menjelaskan secara rinci. Nah, di sini ada translasi. Secara sederhana, translasi adalah pergeseran. Di sini saya akan menjelaskan bahwa translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah suatu translasi dapat dilambangkan dengan garis berarah, misalnya vektor. Jadi pada translasi ini akan ada titik pada bidang yang akan adanya pergeseran. Di sini ada suatu persamaan yaitu A, X, Y yang ditranslasikan dengan titik A dan B, maka A aksen, X aksen, Y aksen yaitu A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Baik, selanjutnya adalah refleksi. Dalam pengertian sederhananya, refleksi itu pencerminan atau bayangan gitu ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, di sini ada suatu persamaan yang sudah dirangkum ya dengan hasil pencerminan. Di sini ada 5 pencerminan. Yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Persamaannya P, A, B dicerminkan atau hasil pencerminan X dengan hasil P aksen dengan titik A, min B. Kemudian ada pencerminan terhadap sumbu Y. Di sini ada P, A, B pencerminan Y dengan hasil P aksen min A, B. Nah, selanjutnya di sini ada 3 pencerminannya ya, hasil persamaannya gitu. Kalian tinggal lihat aja. Di sini ada 3 ya. Seluruhnya ada 5. Mungkin ada yang lain, tapi di sini saya cantumkan hanya 5 pencerminan. Baik, selanjutnya adalah rotasi. Rotasi adalah perputaran. Transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada titik pusat tertentu. Jadi ada suatu titik pusat. Nah, transformasinya itu perputaran aja di titik pusat tertentu. Nah, di sini ada jika rotasi berlawanan searah jarum jam. Kalau berlawanan
searah jarum jam kan berarti ke kiri ya, maka itu nilainya positif. Sebaliknya jika rotasi searah jarum jam kan berarti ke kanan, maka rotasinya nilainya negatif. Nah, di sini ada bentuk rotasinya. Jika bentuk rotasinya pada titik O atau titik 0,0 ya, maka rumusnya yang ini, yang X aksen, Y aksen sama dengan yang matriks ini ya, cos alfa, sin alfa. Nah, jika rotasi pada titik P, A, B bukan yang di 0,0 ya, berarti rumusnya pakai yang ini, pakai bentuk persamaan yang ini. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang dilatasi. Dilatasi adalah perubahan karena perkalian gitu ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dalam konsep dilatasi ini ada yang disebut titik dilatasi dan faktor dilatasi. Nah, yang pertama ada dilatasi titik A, B terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala. Jadi apabila berpusat di O 0,0 maka tinggal dikalikan aja dengan rumus yang ini. Kemudian yang kedua, dilatasi titik A, B terhadap pusat P, K, L. Jadi bukan yang di 0,0 ini ya nilainya, dengan faktor skala M. Jadi jika berpusat pada P, K, L ini maka rumusnya yang ini. Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya Feni Safira. Berikutnya yaitu bayangan titik, bayangan kurva, dan bangun datar. Yang pertama di sini bayangan titik. Bayangan titik dapat ditentukan menggunakan persamaan transformasi. Contoh soal, tentukan bayangan titik B, di mana titik B 2,-1 oleh translasi 4,5. Perhatikan cara mengerjakannya. Rumus umum dari translasi untuk menentukan bayangannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB, di mana XY adalah bayangan titik B dan AB adalah nilai translasi. Jadi penyelesaiannya X aksen sama dengan X sama dengan 2 ditambah A yaitu 4. Jadi X aksen sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan Y aksen di mana min 1 adalah Y dan 5 adalah P. Jadi min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Jadi B aksen sama dengan 6,4. Contoh soal B, tentukan bayangan titik B 2,-1 refleksi terhadap sumbu X. Penyelesaiannya kita turunkan saja 2,-1 di mana X aksen sama dengan 2 dan Y aksen sama dengan min negatif 1. Min ketemu min sama dengan positif jadi 1. Jadi B aksen sama dengan 2,1. Dan yang contoh yang ketiga, refleksi terhadap sumbu Y. Di sini Y aksennya sama dengan negatif 2 dan Y aksennya sama dengan negatif 1. Jadi B aksen sama dengan negatif 2, negatif 1. Contoh soal berikutnya, tentukan bayangan titik B 1,-5 jika translasi oleh T negatif 4 negatif 2. Maka penyelesaiannya X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah XY ditambah AB sama dengan X aksen Y aksen X nya 1 Y nya negatif 5 ditambah A nya negatif 4 B nya negatif 2. 1 ditambah negatif
4 sama dengan negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Jadi X aksen Y aksen sama dengan negatif 3 dan negatif 3 negatif 7. Bayangan kurva dapat kita tentukan dengan memasukkan nilai X, Y aksen, dan Y aksen ke dalam persamaan kurva Y sama dengan Fx sehingga menjadi Y aksen sama dengan Fx aksen. Menentukan bayangan kurva bisa dengan cara rumus translasi, yaitu jika yang ditanyakan X aksen Y aksen, maka rumusnya X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Jika yang ditanyakan XY, maka rumusnya X aksen Y aksen dikurangi AB. Dan yang kedua, menggunakan rumus transformasi geometri selain translasi, yaitu jika yang ditanyakan X aksen Y aksen, maka rumusnya X aksen Y aksen sama dengan matriks ABCD dikali XY. Dan jika yang ditanyakan XY, maka rumusnya XY sama dengan determinan matriks ABCD dikali X aksen Y aksen. Menentukan persamaan bayangan kurva, kita tidak perlu memberi tanda aksen pada X dan Y-nya. Perhatikan contoh soal persamaan bayangan kurva. Tentukan Y sama dengan Fx aksen dari parabola Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Penyelesaiannya, X aksen sama dengan 2 dikali 2 min X sehingga X sama dengan 4 min X aksen. Y aksen sama dengan Y sehingga Y sama dengan Y aksen. Y aksen sama dengan 4 min X aksen pangkat 2 min 2 dikali 4 min X aksen plus 3. Y aksen sama dengan 16 min 8X aksen plus X aksen pangkat 2 min 8 ditambah 2X aksen plus 3. Aksennya kita hilangkan, jadi Y sama dengan Y sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 11. Bayangan bangun datar dapat ditentukan dengan mentransformasikan titik-titiknya menjadi bayangannya, sehingga terbentuk bangun bayangan, dan luas bangun datar bayangan berubah jika mengalami dilatasi dan transformasi bersesuaian matriks namun tetap sebangun. Berikut ini luas bangun datar bayangan dapat ditentukan dengan cara dilatasi dengan rumus L aksen sama dengan K pangkat 2 ditambah L, di mana K adalah faktor skala. Dan yang kedua dengan cara transformasi bersesuaian matriks dengan rumus L aksen sama dengan nilai mutlak M dikali L. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komposisi transformasi geometri. Nah, kalian tahu nggak sih komposisi transformasi geometri itu apa? Oke, kita bahas. Komposisi transformasi atau dilambangkan dengan O adalah transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau biasa kita sebut sebagai gabungan transformasi. Nah, di sini ada gambar. Contohnya seperti ini. Misalkan suatu titik A dilakukan transformasi pertama, yaitu dilatasi menghasilkan bayangan A aksen.
Setelah itu dilanjut lagi hasilnya dengan transformasi kedua, yaitu pencerminan bayangan A double aksen. Dan yang terakhir dilanjut lagi dengan dilatasi menghasilkan bayangan A triple aksen. Oke. Selanjutnya di sini ada komposisi transformasi istimewa. Ada 4, yaitu yang pertama ada translasi, yang kedua rotasi, yang ketiga dilatasi, dan yang terakhir ada refleksi. Oke, kita bahas yang pertama ada translasi. Nah, translasi atau T2 komposisi T1. Matriks bersesuaian untuk komposisi translasi 1 dilanjutkan translasi 2. Nah, jadi gini, T2 komposisi T1 sama dengan CD ditambah AB sama dengan C plus A D plus B, atau C ditambah A D ditambah B. Berikut contoh soalnya. T1 sama dengan min 2 4 dan T2 1 dengan 3. Pertanyaannya, tentukanlah bayangan titik P 5, min 3 oleh T1 komposisi T2. Kita jawab, T1 komposisi T2 5 min 3 sama dengan T1 T2 5 min 3. T1 5 ditambah 1 min 3 ditambah 3. T1 jadinya 6,0. Setelah hasil 5 ditambah 1 min 3 plus 3 itu hasilnya 6,0. Selanjutnya 6 ditambah, kita masukkan min 2,0 ditambah 4. Jadi hasilnya 4,4 atau seperti ini. Oke, baik, kita lanjut. Yang kedua ada rotasi atau R2 komposisi R1, yang dimana rotasi 1 pada pusat P sejauh alfa dilanjutkan rotasi 2 pada pusat P sejauh beta adalah rotasi dengan pusat P sejauh alfa ditambah beta. Nah, di sini ada contoh soalnya seperti ini. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 3 karena rotasi dengan pusat O atau pusat komposisi 1,2 sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam dilanjutkan sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat yang sama. Oke, baik, kita jawab. X double aksen Y double aksen sama dengan cos 45 derajat 45 derajat ditambah 45 derajat, bawahnya sin 45 derajat ditambah 45 derajat juga, tutup kurung, dikurang sin 45 derajat ditambah 45 derajat dan cos 45 derajat ditambah 45 derajat. Setelah itu dikali dengan X min 1 Y min 2, kemudian ditambah dengan 1 dengan 2. Oke, next, selanjutnya sama dengan cos 90 derajat dikurang sin 90 derajat. Sin 90 derajat dikurang cos 90 derajat. Kita tutup kurung, dikali dengan X min 1 Y min 2.
ditambah dengan 1, 2 sama dengan 0 dan 1 min 1 0 X min 1 Y min 2. Kita tambah 1 dengan 2. Oke. Sama dengan lagi 0 ditambah min Y plus 2. Maaf. Min Y plus 2 X min 1 ditambah 0 ditambah 1 dengan 2 sama dengan min Y plus 3 X plus 1. Oke, di bawahnya X double aksen sama dengan min Y plus 3 dan Y double aksen sama dengan min X double aksen plus 3. Di sampingnya Y double aksen sama dengan X plus 1. Di bawahnya X double aksen sama dengan Y double aksen plus 1. Oke, selanjutnya sama dengan jadi Y sama dengan 2X plus 3 min X double aksen ditambah 3 sama dengan 2 buka kurung Y double aksen min 1 tutup kurung plus 3 min X ditambah 3 sama dengan jadinya 2Y min 2 plus 3. Kemudian X plus jadi 2Y min 2 plus 3 min 3 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya X plus 2Y min 2 sama dengan 0. Oke, selesai. Tahu seperti ini. Oke, sama kan? Benar jawabannya. Oke, kita bahas yang ketiga, ada dilatasi. Jika diketahui skala perkalian sebesar K1 dan K2 serta titik A yaitu X dan Y, maka persamaan matriks untuk menentukan komposisi dilatasi adalah D2 komposisi D1 double kurung XY sama dengan K2 K1 XY. Contoh soal. Tentukan bayangan titik A 2,3 karena dilatasi dengan pusat komposisi 1,2 dan skala 2 dilanjutkan dengan skala 3 dengan pusat yang sama. Oke, kita jawab ya. Langsung kita jawab. X aksen Y aksen sama dengan K buka kurung K min A Y min B tutup kurung ditambah A B sama dengan 2 min 1 3 min 2 ditambah 1 dengan 2 sama dengan lagi
2, 1 dengan 1 ditambah 1 dan 2. Oke. Sama dengan lagi 2 ditambah 1 2 sama dengan 3 4. Oke. Baik, kita lanjut. X double aksen, Y double aksen sama dengan 3 min 1 4 min 2 ditambah 1 2 sama dengan 3 2 dengan 2 ditambah 1 dengan 2 sama dengan lagi 6 ditambah 1 2 sama dengan 7 8. Oke. Seperti ini, atau bisa kalian gunakan seperti ini. X double aksen, Y double aksen. K1 kalian kali dengan K2. X min A, Y min B ditambah A dengan B sama dengan 2 dikali 3 2 min 1 3 min 2 ditambah 1 dengan 2 sama dengan 6 1 1 ditambah 1 dengan 2 1 dengan 2 sama dengan lagi 6 ditambah 1 dengan 2 sama dengan hasilnya 7 8. Oke. Sama saja, ini hanya lebih singkat. Oke. Tahu seperti ini. Jadi bayangannya adalah 7,8. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang terakhir ada refleksi. Jika diketahui elemen pada matriks C1 adalah A, B, C, dan D, serta elemen pada matriks C2 adalah E, F, G, dan H, maka persamaan matriks untuk mencari komposisi refleksi adalah MC1 komposisi MC2 sama dengan MC1 MC2, A, B, C, D, I, F dengan GH. Oke, di sini ada contoh soal tentang refleksi. Tentukan bayangan garis 3x plus 4y sama dengan 12. Karena refleksi terhadap garis x sama dengan 2 dilanjutkan terhadap garis x sama dengan 3. Baik, langsung saja kita jawab. X double aksen, Y double aksen sama dengan 2 3 min 2 X ditambah X dan Y sama dengan 2 plus X Y. Oke, di bawahnya X double aksen sama dengan 2 ditambah X.
dan X sama dengan X double aksen min 2. Kita lanjut yang Y double aksen sama dengan Y. Y sama dengan Y double aksen. Oke, kita lanjut. 3x plus 4y sama dengan 12. 3x double aksen min 2 plus 4y double aksen sama dengan 12. Oke, kita panjangin lagi. 3x min 6 plus 4y sama dengan 12. Oke, kita panjangin lagi. 3x plus 4y sama dengan 18. 18. Oke, finish. Ini hasilnya. Oke, ini jawaban tadi yang kita bahas bareng-bareng. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada pertanyaan mungkin bisa kalian sampaikan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.